Kalau tuan dan puan ingin memasak kerang, jangan lupa pakai santan kelapa. Enak. Kalau tuan dan puan ingin mengetahui kualitas seseorang, jangan sampai bertanya, Pak, makom sudah di mana? Tapi lihatlah dengan siapa dia bergaul dan apa yang dia baca, serta siapa saja yang ada di lingkungannya. Betul? Jadi kalau seandainya kita bertanya langsung kepada orangnya, mungkin yang bersangkutan agak segan untuk menanyakan makomnya, betul? Tapi kita menurut para ulama memberikan solusi bagi kita sesekalian, bahwa kalau seandainya ingin mengetahui seseorang, tanya siapa temannya, dengan siapa dia bergaul, dan apa yang menjadi bacaannya. Maka demikian juga para ibu hadirin jamaah sekalian, ketika kita mau melamar untuk putra atau putri kita, tidak perlu kita bertanya pada yang bersangkutan. Mungkin kalau pemuda atau pemudi ditanya oleh calon mertuanya, itu menutupi dirinya atau membangga-banggakan dirinya? Pasti membangga-banggakan dirinya ya, karena biar terpakai, betul ya. Tapi ketika kita melihat seseorang berada di lingkungan masjid, berada di lingkungan majelis taklim dan majelis zikir, yang para teman-temannya itu para pecinta pengajian, subhanallah, dengan otomatis kita mengetahui, oh berarti insya Allah putra ini calon pemimpin yang baik, insya Allah. Kunaon katanya Pak Wadar, ini pantunnya kok masalah teman? Karena memang kebetulan bahwa Tuan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengamanahkan kepada kita sekalian di dalam hikmah yang nomor 43 tentang pergaulan supaya kita semakin meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ini ada satu peringatan keras dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau menyatipkan dengan kata-kata yang cukup untuk menusuk pada kita sekalian. Apa itu? La tashab. Jangan engkau bergaul, jangan engkau berteman atau memiliki sahabat, la yuhdiruka, yang tidak membangkitkan spiritualitasmu, haluhu, akan keberadaan dia, dan juga tidak meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hidup ini singkat, Ibu. Sesingkat-singkatnya bahwa kalau kita mengikuti patokan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa Ibu Nabi yang paling pendek usianya? Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa puluh tahun beliau? 63, 62, 2 bulan, 22 hari, dibulatkan 63 aja ya, hitungan Hijriah. Hitungan Hijriah beliau berusia 63. Sedangkan kita dianggap sebagai mukallaf, orang yang dibebani untuk melaksanakan syariat Islam dari Allah Subhanahu wa taala, itu mulai usia 12 tahun atau 9 tahun untuk perempuan ya. Nah, mengingat para nabi usianya jauh-jauh, tinggi-tinggi dan juga panjang-panjang. Nabi Adam berapa tahun, Bu? 1000 tahun, udah masyhur ini Mbak ya. Nabi Musa alaihissalam berapa tahun? 950 tahun. Nabi Nuh alaihissalam berapa tahun? 850 tahun. Tapi subhanallah, Nabi Nuh ini paling sabar Ibu. Kenapa?
selain beliau termasuk nabi yang digelari ulul azmi, bahwa beliau memiliki usia panjang sampai 850 tahun. Kewajiban beliau berdakwah senantiasa mengingatkan umatnya untuk ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang beriman hanya berapa? Hanya tidak lebih dari 80 orang. Berapa katanya? 80 orang. Pak Acep kalau seandainya punya jamaah sekian puluh tahun berdakwah tapi cuma 80, kira-kira seger apa memble itu? Berhenti jadi ustaz gitu. Masya Allah. Tapi tidak demikian dengan halnya Nabi Nuh alaihissalam. Beliau senantiasa ikhlas, senantiasa istiqomah berdakwah kepada umatnya untuk mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka kalau kita mengingat-ingat usia Kangjeng Nabi, padahal beliau usianya pendek, tapi demikian ketinggian cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa, maka Allah pun berbalas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cintanya sangat luar biasa. Bahkan subhanallah Ibu ya. Saya kemarin dengan diskusi dan juga mutalaah satu hadis, ternyata subhanallah Kangjeng Nabi Muhammad SAW karena kedudukannya betapa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga mengungguli nabi-nabi yang lainnya. Bahkan alhamdulillah wa syukurillah kita kecipratan Ibu. Kecipratan apanya? Kecipratan barokah dan kemuliaan dari Nabi Muhammad SAW. Banyak di antara barokah yang utamanya, salah satu di antaranya ada dua lah. Salah satu di antaranya ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah lama-lama bertaubatnya. Tidak usah bersusah payah untuk mengejar supaya Allah mengampuni kita. Kenapa? Karena kita memiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, firman Allah di dalam hadis qudsi bahwa wa id sa'altani bihaqqihi. Ketika ini menceritakan dari awal dan sampai akhir karena hadisnya panjang gitu ya. Lamma tarafa Adamul khati'ah, ketika Nabi Adam alaihi salam terpleset kepada satu kesalahan, wa qala, kemudian menyerulah Nabi Adam alaihi salam bihaqqi Muhammadin Allah ghafartali, ya Allah, dengan jahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ghafartali, semoga Engkau berkenan mengampuni dosa-dosaku ya Allah. Nah, di situ Allah bertanya, ya Adam, lamma arafta Muhammadan wa lam akhluqhu, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, kenapa engkau bisa mengetahui seseorang yang bernama Muhammad padahal orang tersebut belum aku ciptakan? Nah, lalu menjawablah Nabi Adam alaihi salam, ya Rabbu, innaka lamma khalaqtani rafa'tu ra'si wa ra'aitu 'alal qawa'imil arsy maktuban la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ketika Engkau menciptakan aku ya Allah, aku mendongakkan kepala, ternyata di tiang-tiang arasy tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lamma araftu, maka tahulah aku, innaka lam tadif ila ismika ila ahabal khalqi ilaika. Subhanallah. Maka dari situ tahulah aku, sesungguhnya namamu tidak akan engkau sandingkan dengan seseorang
yang orang tersebut pastilah menjadi orang yang engkau kasihi. Wah, subhanallah. Maka di situ Allah menjawab, "Shadaqta ya Adam, innahu ahabbal khalqi ilayya," bahwa nama tersebut, nama Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat aku kasihi. Nah, di akhir yang perlu kita garis bawahi, wa id sa'altani bihaqqihi, dan apabila engkau memohon kepadaku, meminta maaf kepadaku, bihaqqihi, dengan haknya Nabi Muhammad SAW, faqad ghafartu laka, subhanallah, maka sungguh aku telah mengampunimu ya Adam. Subhanallah. Jadi dalam satu riwayat Nabi Adam alaihissalam bertaubatnya berapa lama itu? Bertaubatnya masih ingat kan ya? Masih lupa ya? Nah, 200, kira-kira dosanya banyak apa cuma satu? Cuma satu ya. Nah, dosa yang satu ditaubati 200 tahun, ternyata Allah belum juga berkenan untuk mengampuni beliau. Padahal doa beliau, subhanallah, itu doa yang paling tua. Dan ketika Nabi Muhammad Nabi Adam alaihissalam bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW, faqad ghafartu laka, maka sungguh aku telah mengampunimu ya Adam. Subhanallah. Jadi 200 tahun bisa lebur dosanya dengan apa katanya? Dengan bertawassul kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah Ibu, kita sekalian selaku hamba-hamba Allah, selaku umat-umat Rasulullah SAW, mendapatkan kemuliaan dengan kemuliaannya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Adam 200 tahun bertaubatnya, Nabi Nuh sampai 40 hari bertobatnya, kita selaku umatnya cukup dengan beberapa detik saja bablas dosa-dosa kita. Kenapa? Karena di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, "Man qala la ilaha illallah," barang siapa yang berzikir dengan menggunakan kalimat la ilaha illallah, bisa berzikir, bisa bertaubat, bisa memohon ampunan, bisa memohon segala permintaan kepada Allah dengan menggunakan kalimat la ilaha illallah, wabil khusus bertaubat kepada Allah dengan menggunakan kalimat la ilaha illallah, wa madda bitta'zim, dan memanjangkan kalimat la-nya karena Allah Subhanahu wa taala, huddimat lahu arba'ata alafi dzambin minal kabair, bahwa dileburkan dosanya orang tersebut sebanyak berapa? 1000, kurang Ibu, kurang. Arba'ata alafin, berapa banyak? 4000 dosa. Subhanallah. Itu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Syaikhani, dua imam dalam hadis yang kalau seandainya disebutkan dua nama tersebut, jaminan kesahihan hadis tersebut. Subhanallah, kita dengan bertaubat kepada Allah kalimat la ilaha illallah, maka sudah insyaallah sudah bablas dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Tadi Nabi Muhammad SAW kedudukannya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun alhamdulillah mendapat kemuliaan dengan barokah kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Subhanallah Ibu hadirin jemaah sekalian. Maka di sini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan kepada kita sekalian bahwa berhati-hati di dalam bergaul, berhati-hati di dalam memilih teman seperjuangan, karena teman itu membangkitkan spiritualitas kita atau bahkan melemahkan. Karena ketika seseorang mendapatkan suatu ilmu, manizdada ilma, barang siapa mendapatkan bertambahnya suatu ilmu, walam yazdad
bu'da, walam yazdad huda, dan tidak semakin bertambah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak semakin bertambah untuk mengamalkan keilmuannya, lam yazdad minallahi illa bu'da, tidaklah semakin dekat dengan Allah, justru semakin jauh. Subhanallah. Maka hati-hati ketika kita memilih teman seperjuangan. Bahkan Al-Mukarram Tuan Guru UAS dan Tuan Guru UAH sempat menyatakan satu kalimat yang subhanallah membuat hati saya tertegun dan sedikit menangis gitu ya. Kenapa? Beliau menyatakan, padahal beliau ahli Quran, padahal beliau ahli hadis, padahal beliau ahli fikih dan lain sebagainya, mengatakan, ibu hadirin jemaah sekalian, kata beliau, silahkan ingat-ingat wajah-wajah yang ada di samping kanan dan kiri ibu. Kenapa? Ya jemaahnya pada tengok-tengok kan kiri dan kanan gitu ya. Lah memangnya kenapa? Katanya, ingatlah teman-teman ibu ketika berada di pengajian, ketika wafat nanti, bahkan ketika sudah di padang mahsyar, bahkan puncaknya adalah ketika kita sudah berada di ashabul yamin atau ashabul yumna, sebelah kanan atau sebelah kiri, di surga atau neraka. Kalau seandainya surga semuanya, ibu alhamdulillah teman-teman ibu semuanya sudah ada, teman-teman ibu yang ada di dunia ada, maka ibu kalau di sana tidak ada wajah saya, kata Al-Mukarram Tuan Guru UAH, maka mintalah kepada Allah, ya Allah, teman saya ketika di alam dunia suka kesana kemari, ke musola dan ke masjid untuk memakmurkan masjidmu ya Allah, tapi kok saya tidak melihat wajah ibu ini, tidak melihat wajah bapak ini, terlebih-lebih tidak melihat wajah saya, kata beliau. Maka mohon minta kepada Allah agar menurunkan rahmatnya, karena masuknya surga dengan apa ibu? Dengan rahmat dan ridho Allah ya. Maka insya Allah mudah-mudahan selamanya kita berteman di pengajian dan selamanya pula kita bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimahullah, sedikit tadi menggarisbawahi bahwa ketika teman ataupun sahabat, ya, ini adalah yang akan menentukan bagaimana keadaan diri kita, seperti apa diri kita. Karena ada satu kisah, ada seorang perempuan yang kurang baik. Beliau ini mau menggoda seorang ulama. Ketika beliau mau menggoda seorang ulama, sama ulama tersebut, ini kisah nyata, sama ulama tersebut diajaklah beliau ke dalam mobilnya. Ya, ketika beliau diajak ke dalam mobilnya, ternyata dibawa ke tempat ulama tersebut mau mengisi pengajiannya. Berhubung ya wanita, namanya wanita kurang baik ya bu, pasti nggak pakai kerudung ya. Nah saat itu ulama tersebut ya, beliau berbisiklah kepada panitia bahwa minta apa namanya kerudung gitu ya, minta kerudung untuk bisa menutup agar bisa memberikan kepada wanita tersebut. Ternyata masya Allah saat perempuan itu ya dikasih kerudung pakai ini karena saya akan saya akan keluar, nanti ikutlah bersama saya. Ternyata masya Allah bu, karena yang dihadapinya, yang diajaknya, yang diikutinya adalah ulama, dan di sana ratusan orang yang hadir di sana, ternyata apa? Ketika perempuan tersebut keluar menyalaminya dan suntangan, ya suntangan, dan di sana semua orang menghampirinya, ingin bersalaman, semua orang ingin mendapatkan keberkahan dari wanita yang kurang baik tadi. Dan sampai suatu saat ketika beliau di akhir acaranya, ada yang memintakan doa kepada beliau.
Ya, Masya Allah Bu, ternyata ini yang menentukan saat betapa orang yang luar biasa, ya, ketika walaupun orang tadi kurang baik, ternyata ketika bergaul tadi niatnya mau apa Bu? Mau menggoda, ya, menggoda ulama tersebut. Tetapi ternyata Masya Allah di sanalah ketika beres acara wanita tersebut masuk ke dalam mobil langsung nangis dan langsung dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat inilah yang akan menentukan diri kita. Ketika diri kita bergaul dengan siapa, itulah yang akan menentukan kita. Biasanya kalau saya dulu Bu, saya berteman dengan orang yang senang belanja, itu pikirannya pengen beli baju aja. Ya nggak Bu? Kalau orang yang senang shopping ya, ataupun yang sering makan-makan gitu ya, yang kepikiran nanti makan di mana lagi ya? Ya nggak Bu? Begitu nggak? Kenapa? Karena itu akan menentukan kita. Saat ketika orang yang senang jogging, kita oh iya besok joggingnya kemana ya? Ya kan yang terpikirkan itu lagi dan itu lagi. Kenapa? Karena kita bergaul dengan seperti itu. Tetapi mudah-mudahan saat ketika diri kita bergaul di majelis duha ini, kenapa? Karena saat bertemu nih besok jadwal Sabtu di mana ya? Insya Allah gitu ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ini adalah bisa menjadikan saksi kita semuanya bahwa saat ketika diri kita bersahabat di dunia, mudah-mudahan nanti bisa bersaksi di akhirat dan kita selalu bisa bergandengan tangan. Amin insya Allah ya. Hadirin rahimahumullah, berkaitan juga dengan sahabat dan pastinya ini adalah dengan kematian karena masuk di kitab Sulamul Taufiq. Ini tentang mengurusi jenazah. Kemarin kan mengurusi memandikan, mengkafani. Ya, nah ini menyolatkan. Ketika menyolatkan jenazah, ya, hukumnya ini adalah fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu bedanya dengan fardu ain apa Bu? Mengingatkan kembali. Kalau fardu ain adalah kewajiban bagi setiap orang mukallaf yang tidak bisa diwakilkan. Tetapi kalau fardu kifayah, ketika kewajiban bagi setiap orang mukallaf dan bisa dilaksanakan sebagiannya. Jadi bisa diwakilkan. Contoh tadi seperti menyolatkan jenazah. Kalau sudah ada yang mewakilkan, sudah ada yang melaksanakan sholat jenazah, satu orang contohnya ya, atau dua orang, ataupun beberapa orang yang mewakili dalam kampung tersebut, maka sudah terpenuhi kewajibannya. Tetapi kalau tidak ada yang menyolatkan, maka dosa seluruhnya. Ya, sempat satu kisah yang ketika Allah Subhanahu Wa Taala langsung yang memerintahkan Nabi Musa alaihissalam bagaimana ketika mengurusi jenazah, karena ada satu jenazah yang tidak ada yang mau mengurusinya dari mulai memandikannya, mengkafani, mensolati dan sampai menguburkannya. Ternyata Allah langsung memerintahkan Nabi Musa alaihissalam. Kenapa orang tersebut tidak ada yang mau menyolatkan dan lain sebagainya? Karena dia ini dibilang, kalau bisa dikatakan ini adalah sudah sampah masyarakat, sudah tidak diakui oleh masyarakat, tidak mau ada yang mengakui keluarganya dan lain sebagainya. Tetapi ternyata Masya Allah Bu, kita tidak tahu bagaimana di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata Allah langsung memerintahkan Nabi Musa alaihissalam, yaitu ketika Nabi Musa datang ke suatu tempat, ya Allah, kenapa saya harus mengurusi jenazah ini? Padahal orang ini sudah menjadi sampah masyarakat, orang ini sudah tidak baik dan lain sebagainya. Kata Allah, silahkan uruskan jenazah tersebut karena ini adalah kekasihku. Masya Allah. Ternyata kenapa? Saat dia tidak ada yang menganggapnya baik, saat keluarganya tidak mau mengakuinya dan lain sebagainya, maka saat itulah orang tersebut taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang diucapkan dia? Ya Allah, saya sudah tidak dianggap oleh masyarakat ini, saya sudah tidak dianggap oleh saudara saya. Lalu bagaimana ya Allah? Saya harus kemana? Hanya kepadamu lah aku meminta perlindunganmu dan meminta ampunanmu. Ternyata dengan taubatan nasuha, Masya Allah Bu, disinilah Allah menurunkan rahmatnya. Ya, Masya Allah. Jadi kita pun mudah-mudahan ya
yang ibadah kita masih biasa-biasa, bukan kita, maaf saya ya, ibadahnya masih biasa-biasa, sholatnya masih ada yang lupa-lupanya, ya, sedekahnya yang masih kurang jelas, yang mudah-mudahan Allah senantiasa terus mengarahkan kita, membimbing kita dalam terus berikhtiar lebih baik lagi, dan mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dan ridhonya kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, untuk mensolatkan jenazah, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ulang. Wa aqallus sholati, adapun paling sedikit mensolatkan, alaihi kepada itu jenazah, ayyan wiya fi'las sholati alaihi wal fardha wa yu'ayyina wa yaqulu Allahu akbar wa huwa qa'imun in qadar. Yaitu adalah ketika diri kita mensolatkan jenazah dengan membacakan niat mengerjakan sholatnya. Ada yang sudah hafal, Bu? Usolli, ibu mau disolatin, mau disolatin, mau nyolatin. Kita mau disolatin, maunya mau disolatin, mau nyolatin, Bu. Mau disolatin, salah. Mau nyolatin pasti ya. Ketika kita disolatin itu pasti ya, dan nyolatin pun, karena kalau perempuan khusus ya, perempuan itu jarang biasanya ya. Yang sering adalah bapak-bapak. Padahal ya tidak ada larangan di sana. Walaupun perempuan ya silakan, kecuali bagi orang yang haid ya ataupun nifas. Nah, maka di sana ketika kita sholat, menyolatkan jenazah, tidak berbedanya dengan sholat fardu ya. Kalau sholat fardu kan ada rukunya ya, ada sujudnya, ada lagi duduk tasyahud akhirnya dan sebagainya. Perbedaannya kalau sholat jenazah itu adalah hanya berdiri saja dan menggunakan 4 takbir. Ada berapa, Bu? 4 takbir. Takbir yang pertama adalah, nah ya, ketika punten sebelum takbir berarti baca niat dulu. Kita niat usolli ala hadal atau ala hadihil. Nah, ya, jadi di sana tergantung. Kalau kita hadihi berarti laki-laki, kalau hadal terbalik ya. Sholat nggak pernah imamin. Usolli Sunnata hadal mayyitati ya. Lanjut, takut salah. Usolli ala hadal, usolli fardhul kifayati ala hadal mayyiti arba'at takbiratin lillahi ta'ala, gitu ya, makmuman lillahi ta'ala. Ini perlu diperhatikan, kalau sholat sunnah tidak menggunakan mustaqbilal kiblat, Fardu di sana. fardhul kifayati. Fardhul kifayati ya. Usolli fardhul kifayati kalau laki-laki ya, ala hadal mayyiti arba'at takbiratin makmuman lillahi ta'ala. Kalau perempuan tinggal merubah hada menjadi hadihi, mayyiti menjadi mayyitati, gitu ya. Sudah? Ya. Aku salah kan, harus sama yang nah ya, enaknya kalau berdua tuh begini, Bu. Jadi kalau salah ada yang beda-beda. Nah, yang pertama adalah tadi takbir yang pertama membaca Fatihah ya. Yang pertama adalah takbirnya membaca Fatihah. Setelah baca Fatihah lalu takbir lagi ya. Setelah takbir baca Fatihah, setelah takbir, kalau takbir yang pertama adalah baca Fatihah, takbir kedua adalah membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim, boleh, atau hanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, boleh ya. Ini baca sholawat. Selanjutnya takbir yang ketiga itu adalah, maaf ya rombongan jadinya. Takbir yang selanjutnya itu adalah doa. Allahumma ighfir lahu, kalau laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Nah,
Nah, di sana itu adalah untuk perbuatan. Nah, bedanya punten, kalau tadi kalau jenazahnya ada di hadapan kita, maka hadal ataupun hadhihi. Bagaimana kalau yang tidak ada jenazahnya? Itu adalah sholat gaib, sholat jenazahnya gaib. Gaib itu tidak ada ya. Berarti tidak usah disebutkan hadalnya. Usolli fardhu kifayati. Apa sih? Takut salah. Usolli fardhu kifayati janazati. Ya, sorry. Usolli fardhu kifayati ya. Nah, di sana goibnya disebutkan. Kalau tadi kan ada, berarti ini ada apa namanya? Ada jenazahnya. Nah, kalau di sana kalau tidak ada berarti goib ya. Nah, kalau laki-laki kalau goib kan kalau kayak di Mekah itu kan setiap sholat fardu itu biasanya langsung itu sholat jenazah ya, setiap sholat fardu itu setelahnya sholat jenazah. Kenapa? Karena tidak ada, tapi di depan tidak ada tidak ada jenazahnya, maka itu adalah sholat mayit yang gaib ya. Bagaimana untuk kita? Jarang ya kalau kita untuk pelaksanaannya ya, karena kalau gaib berarti tidak ada di hadapan kita. Biasanya punten contoh kayak yang di Palestina itu kan kita menyolatkan jenazah, ataupun yang kita mungkin ketika bencana alam dan lain sebagainya. Nah, maka untuk seperti itu ya, untuk menyolatkan jadi hanya 4 takbir saja. Yang takbir yang keempat itu adalah salam ya. Setelah Allahu Akbar baru langsung salam ya. Jadi ketika dalam keadaan berdiri salamnya seperti itu. Untuk selanjutnya, jadi kurang fokus nih. Kenapa sih? Selanjutnya yang terakhir ya, untuk menguburkan. Wa aqallu dafni hufratun takmumu raihatahu. Menguburkan mayit paling sedikit ialah lubang yang menutupi bau mayat. Jadi kalau seandainya ini Maya, paling minim-minimnya itu adalah sekiranya tidak ada baunya dan juga tidak dimakan binatang buas. Ya, kalau menguburkan. Kalau sekarang kan kita biasanya berapa? Ukurannya 2 meter. 2 kali 1. Ya kan, 2 kali 1. Lebarnya 2. Iya, lebar panjang dulu panjangnya 2 ya kan, lebarnya 1 dan tingginya 2 meter. Kurang lebih 2 meter ya, atau satu kalau bahasa Sunda itu setangtung berapa? Setinggi badan orang yang mau menguburkannya ya. Nah, di sana kira-kira Bu, 2 kali 1 untuk mayitnya atau untuk yang menguburkannya? Untuk siapa Bu? Halo. Untuk kalau mayitnya emang lebarnya 2 kali 1, kalau kita biasanya ya kuburan itu dulu 2 kali 1. Tapi pada kenyataannya untuk jenazahnya berapa Bu? 2 kali 1 nggak? Kalau 21 bisa ulang-ulang Bu. Ya kan? Tetapi untuk jenazahnya adalah seukuran badan kita. Mau lebarnya seukuran kita, mau panjangnya seukuran tubuh kita. Kenapa? Saking sempitnya kuburan itu. Ya, saking sempitnya. Kenapa? Karena ketika sudah di dalam kubur, di alam barzakh di sana, ya, yang bisa untuk yang 2 kali 1 itu yang memang untuk yang menguburkannya. Ya, yang bisa agar bisa masuk orang yang menguburkannya. Dan pada kenyataannya orang yang meninggalnya itu adalah hanya ukuran punten dia, dan badannya juga bukan terlentang. Ya, ya miring ya. Untuk jenazahnya udah mandi miringin, habis itu dia di bawahnya diganjel sepakai yang bulatan tanah ya. Terus habis itu dipakai papan. Jadi sebegitulah sempitnya diri kita nanti tempat kita kembali. Ya, kalau kita sekarang ya masih bisa luas-luasan, ya bisa kamar ibu 2 kali 3 sempit lah ya, 3 kali 3, 4 kali 4 dan seterusnya ya, yang rumah mewah dan lain sebagainya. Tetapi nanti pada kenyataannya ukuran kita hanya sebesar tubuh kita. Ya, seluruh lebar kita ya, kalau lebarnya 50 cm ya lebarnya 50 cm gitu ya. Dan itu kan biasanya di dalam kuburan itu ada
yang dibolongin sedikit ya, biar apa? Biar ngepresin tubuh kita ya. Jadi kayak apa ya namanya pokoknya dia lubang gitu ya, dia lubangin lagi ya. Nah, untuk menghadapkan tubuh kita ke arah kiblat. Nah, masya Allah Bu, jadi minimal ketika menguburkan jenazah ini adalah saat diri kita minimnya adalah tidak bau ya, dan juga tidak dimakan binatang buas ya. Kalau tadi mau ukuran standarnya, kenapa? Karena memang pas tubuh kita, mau bagaimanapun tetap hanya sepas tubuh kita ya ketika diri kita meninggal. Tidak ada yang jenazah contohnya ya, oh ini mah presiden ya, harus luas di dalam Quran. Sok coba Bu sekarang, Ibu ada yang sekarang sudah Bu, ada yang sudah booking? Kan sekarang orang banyak ya Bu, artis-artis sudah pada booking kan, ada yang harganya ratusan juta ya nggak Bu, ya kan, yang VIP. Tetap Bu, dalamnya mau seperti apapun ya, tetap aja lebarnya segitu-gitu juga, mau harga seapapun mewahnya, nggak, tetap di dalamnya nggak bisa pakai AC ya, nggak bisa request juga kita mau seperti apa, mau yang semahal apapun tetap aja sama, dan nanti tidak akan bisa mencegah malaikat munkar dan nakir untuk menghampiri kita dan bertanya kepada kita semuanya. Oh ini mah sudah biasa nih, banyak ajudannya, nanti nggak bakal ditanya oleh mana. Nggak pengaruh ya. Kenapa? Karena semuanya adalah ketika dalam tubuh kita ada terbagi tiga. Sepertiga dari tubuh kita itu akan dimakan cacing, sepertiganya akan kembali kepada Allah, yaitu adalah ruhnya. Kalau yang dimakan cacing adalah tubuh kita, terkecuali satu, para penghafal Al-Quran. Kalau para penghafal Al-Quran, jangankan cacing ya, punten di sana tidak sanggup ketika binatang sekalipun tidak sanggup untuk makan tubuhnya. Kenapa? Saking malunya ya. Mudah-mudahan, mohon doanya itu, maaf kalau tidak. Mohon doanya anak-anak kami di sekolah lagi berusaha ya, berusaha bagaimana bersama Al-Quran selama 5 waktu. Mudah-mudahan ini adalah dalam rangka mempersiapkan kami ya. Kenapa? Karena satu, dalam keluarga menghafal Al-Quran insyaallah bisa memberikan pertolongan kepada 7 keturunan ya. Itu ada yang mengatakan 7 turunan ke atas sampai dengan 7 ke bawah ya, ataupun Allah seperti apa, namun yang pasti itu adalah 7 turunan. Sebegitu banyaknya orang yang bisa ditolong oleh para penghafal Al-Quran. Maka mudah-mudahan doakan kami, mudah-mudahan kami bisa istiqomah ya, walaupun seberapa pun yang dihafalnya, namanya juga yang lagi belajar ya Bu. Hafal ini ibaratnya kayak nangkap bulut, ditangkap kepalanya, buntutnya lepas gitu ya, dipegang buntutnya, kepalanya lepas gitu ya, seperti itu, berusaha lah ya. Tetapi mudah-mudahan ini adalah ikhtiar. Kenapa? Ya mudah-mudahan kita aja di dunia ya, di dunia aja kita perawatan, bagaimana pakai skincare ya kan, oleh ibu-ibu bagaimana pakai skincare biar terlihat bagus gitu ya, biar terlihat tidak tua dan lain sebagainya, tidak ada tanda-tanda penuaan dan lain sebagainya. Orang berusaha untuk di dunia biar terlihat baik. Maka mudah-mudahan kita semua, dan kalau kata tadi bangsa guru itu, jadikan dalam satu keluarga kita, jadikan ada satu orang saja yang bisa dijadikan untuk menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena mudah-mudahan itu yang bisa menolong keluarga kita ya. Maka mudah-mudahan ini adalah ikhtiar kita semuanya ya, ataupun kita semuanya Bu, kita bisa nggak apa-apa, bukan berarti kita harus hafal 30 juz, tidak. Tapi seberapa dekat diri kita dengan Al-Quran, seberapa istiqomahnya diri kita dengan Al-Quran. Maka Ibu kalau bisa, contohnya satu hari kan sekarang sudah banyak yang one day one juz ya kan, satu hari minimal kita 1 juz, paling minimnya 1 juz kita lakukan untuk baca untuk bersama Al-Quran. Kalau tidak bisa ya minimal kita setengah juz, kalau tidak bisa lagi minimal 1 lembar, kalau tidak bisa lagi 1 lembar minimal 1 halaman, tidak bisa 1 halaman, Ibu plototin Al-Qurannya ya nggak Bu, plototin Al-Qurannya. Kenapa?
Di sana kita pelototin Al-Quran, dilihat Al-Qurannya, bertahan berapa menit ibu lihatin Al-Quran sambil bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa ini mulut dan mata saya kok susah untuk baca Al-Quran? Ya, kenapa? Karena Al-Quran insya Allah akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Ya, amin ya Allah ya Rabbal. Kenapa? Karena di sana Bu, ibu dapat surat dari ya mungkin zaman dulu ya, zaman dulu yang masih surat-suratan kita baca aja surat bisa berulang kali gitu kan. Apalagi kalau lagi baik-baik ya istilahnya ya. Kalau lagi baik kan kadang ada surat yang bikin menyenangkan kita, otomatis kita akan baca berulang kali. Ini apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suratnya kepada kita sebanyak berapa surat Bu? 114 surat. Allah kirimkan semuanya kepada kita 114 surat ini adalah untuk pedoman hidup kita. Maka mudah-mudahan kita berikhtiar terus bagaimana bisa mencintai Al-Quran dan bisa bersama Al-Quran. Ya karena tadi ruh kita akan kembali kepada Allah, jasad kita akan dimakan belatung. Ya mudah-mudahan kita di dunia untuk berikhtiar bagaimana bisa bagus, mudah-mudahan di akhirat pun kita ikhtiar untuk apa Bu? Ya di alam barzahnya ikhtiarnya kita biar tidak dimakan belatung gitu ya, ataupun apalagi yang tadi bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya. Dan juga yang terakhir adalah yang akan bersama dengan kita, yang ketiganya itu adalah amaliyah kita. Jadi hanya amaliyah yang akan menentukan diri kita, baik atau tidaknya yang akan menemani keluarga kita, hanya mengantarkan diri kita sampai lubang kuburan, sampai dengan lubang. Kalau rumah kita, kendaraan kita hanya sebatas dengan pintu rumah kita. Ya mungkin, ya kalau kendaraan apa yang bisa dibawa sampai dengan ke kuburan? Paling apa Bu? Paling ambulan ya Bu. Ibu punya mobil mewah, punya mobil Alphard, punya Mercy, punya Lamborghini dan lain sebagainya, apakah bisa mengantarkan kita setelah kita jadi jenazah? Tidak. Ya, makanya hanya amaliyah kita yang betul-betul masuk ke dalam liang lahat, dan itu yang akan menemani kita dan yang akan menolong kita semuanya. Ya, maka mudah-mudahan kita bisa bersama Al-Quran dan juga bisa memiliki sahabat-sahabat yang terbaik yang bisa mengantarkan diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa sih? Melanjutkan tentang pertemanan kita, bahwa ada satu makalah yang menyatakan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata beliau? Inna sodakuka, bahwa sesungguhnya temanmu adalah man sodakoka, yang selalu menyatakan kepada engkau apa adanya. Kalau benar dikatakan benar, kalau salah dikatakan salah. Kalau ibu punya teman seperti itu, genggam erat, jangan pernah lepaskan selamanya. Kenapa? Karena itulah yang akan menghantarkan kita kepada keridhaan Allah. Kalau seandainya ibu menyatakan lagi ngobrol-ngobrol gitu ya di warung sayur, ibu teh kelihatan rambutnya. Ibu, kenapa itu kelihatan? Haroda. Oh iya ya, gerah ini sekarang gerah-gerah. Kalau yang seperti itu man sodakoka, yang selalu membenarkan apa yang terjadi pada dirimu. Justru itu yang akan menjerumuskan kita. Jangan sampai punya teman karena selalu ingin menyenangkan kita, segala sesuatu apa yang kita lakukan dikatakan iya saja. Justru itu akan menjerumuskan. Tapi kalau teman sejati, teman yang akan menghantarkan kita kepada keridhaan Allah, man sodakoka, orang yang senantiasa mengatakan apa adanya. Kalau salah dikatakan salah, kalau benar dikatakan benar. Dan teman sejati adalah teman yang selamanya ingin kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho Allah. Bagaimana teman yang mendapatkan rahmat dan ridho Allah? Teman yang selalu mengajakkan kepada kebaikan, teman yang mengingatkan kepada kemaslahatan, teman yang selalu mengingatkan pada jadwal pengajian. Contoh,
Jam 10 nanti ada pengajian di Masjid Ruhul Ummah. Ibu selalu diingatkan oleh teman kita, subhanallah, justru ibu banyak hikmah dan kebaikan-kebaikan yang kita dapat dari teman. Karena teman itu tahu segalanya tentang diri kita, walaupun tidak 100%. Namun setidaknya bisa menyempurnakan kekurangan kita, betul? Itu baru teman, ibu. Tapi yang lebih dahsyatnya lagi adalah kalau seandainya kita memiliki guru, betul? Kalau tadi tentang teman itu dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kalau tentang seorang guru ini dikatakan oleh gurunya Tuan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang bernama Abdul Abbas Al-Mursi. Apa kata beliau? Ini mohon maaf ya, ada sedikit peres kedengarannya gitu ya. Man lam yakun lahu syaikhun, barang siapa yang tidak memiliki seorang guru, fasyaitanu syaikhuhu, masya Allah, maka setanlah yang menjadi gurunya. Itu setan menjadi guru, nauzubillah apa alhamdulillah? Nauzubillah tuh ya. Walaupun pada asalnya Azazil itu, setan itu bernama Azazil, nama aslinya adalah Azazil. Dan karena Azazil ini perbedaannya dengan para malaikat, malaikat diciptakan tanpa sedikit pun dikasih perangkat nafsu, sedangkan Azazil diberikan perangkat nafsu. Karena setiap kali beribadah meningkat derajatnya, setiap kali beribadah makomnya meningkat melesat. Akhirnya kalau para malaikat mah stagnan, la yazidu wa la yanqusu, tidak bertambah, tidak berkurang. Karena malaikat itu la ya'suna abadan ilallah, selamanya tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Kata Allah sujud, sujud semuanya. Kata Allah ruku, kata Allah bertasbih, tasbih, kata Allah menyampaikan wahyu, ya sudah. Ketika para nabi sudah wafat, tidak ada pekerjaan bagi para malaikat penyampai malak Jibril kan ya, karena tugasnya sudah purna bakti. Tapi ada sekarang para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini pasti akan terjadi, tapi malaikat tidak pernah melaksanakan amalan ibadah apapun. Apa itu? Malak Israfil, apa tugasnya? Meniup sangkakala. Ibarat kata matanya melirik ke arah arasy, bibirnya siap-siap meniup. Kalau siap-siap meniup, bibirnya gimana? Begini katanya. Apa tuh cangkel ya teteh? Oh cangkel. Tidak, karena para malaikat tidak diberikan hawa nafsu. Berbeda dengan Azazil. Azazil walaupun pada awalnya karena meningkat, dia ingin menjadi makhluk yang termulia di hadapan Allah. Jadilah betul-betul termulia karena ada diberikan hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Namun sedikit terpleset ketika Allah menyatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika Allah berfirman kepada para malaikat, usjudu, bersujudlah engkau sekalian. Maka bersujud, para malaikat bersujud semuanya, illa iblis, kecuali iblis. Nah, si Azazil tidak mau bersujud kepada Nabi Adam dalam artian lil hurmah, untuk menghormati Nabi Adam. Bersujud si Adam si iblis lupa bahwa bersujudnya atau menghormatnya kepada Nabi Adam itu adalah perintah Allah, bukan keinginan Nabi Adam alaihi salam. Nah, para malaikat tanpa pertanyaan sedikit pun bersujud kepada Allah. Sementara si Azazil, ya Allah, ada juga Nabi Adam dong bersujud kepada saya. Kenapa? Saya itu sudah 6.000 tahun sebelum Adam diciptakan, saya sudah sujud duluan kepada engkau ya Allah. Maka aku menjadi makhluk yang termulia. Tapi ketika Nabi Adam diciptakan, si Azazil lupa bahwa itu adalah perintah Allah. Maka subhanallah,
Karena asbab itu si Azazil turun derajatnya, maka menjadi syaiton. Apa itu syaitona? Sebenarnya itu adalah gelaran. Syaitona yusyaitonu syaitona, makhluk yang berputus asa dari rahmat Allah. Atau iblis, ablasa yublisu iblisan, makhluk yang dibutakan dari rahmat Allah. Subhanallah. Jadi namanya siapa tadi? Masih ada yang lupa ini. Namanya siapa? Azazil, makhluk yang termulia karena hebat ibadahnya, tapi dia membangkang perintah Allah untuk bersujud dalam artian lil hurmah kepada Nabi Adam, maka diplesetkan oleh Allah dari rahmat Allah. Maka ibu hadirin jamaah sekalian, kita semata-mata beribadah, semata-mata taklim, semata-mata zikir, semata-mata sholat berjamaah dan lain sebagainya untuk mencapai alhamdulillah mencapai rahmat dan ridho Allah. Kenapa? Udah tutup. Iya. Maka insya Allah kita selamanya, kalau tadi kita punya teman saja yang mengingatkan kebaikan, genggam selamanya, jangan pernah dilepaskan, apalagi memiliki seorang guru. Kenapa? Guru itu may yadulluka ilallah, seseorang yang menunjukkan hati kita, kolbu kita untuk senantiasa bersama dengan Allah. Masya Allah ibu ya. Tapi ya kalau kita sih insya Allah banyak guru ya, ada guru matematika, guru bahasa Inggris, guru fisika dan lain sebagainya gitu ya. Tapi harus ada satu yang dijadikan guru ruhannya. Guru ruhannya itu apa? Guru walaupun kedudukannya secara basyariah sudah wafat, tapi ruhannya beliau atas izin Allah masih bisa memberikan bimbingan kepada murid-muridnya. Subhanallah. Kita alhamdulillah sudah memiliki guru spiritual. Kalau istilah kata guru apa? Betul. Kok masih malu-malu nyebutnya? Guru mursyid. Arsyada yursyidu irsyadan fahuwa mursyidun. Mursyid itu apa? Guru yang menunjukkan jalan kepada keridhaan Allah. Sekalipun kita, ada sedikit ya, ibu sering nggak waktu malam-malam sering terdengar suara nyamuk? Banyak nyamuk gitu, diselimut lagi. Atau tiba-tiba ibu, mohon maaf, ingin ke toilet. Sering? Pada hakikatnya itu adalah tugas seorang mursyid untuk membangunkan murid-muridnya. Jangan dianggap bahwa itu nyamuk biasa atau pengen pipis biasa. Bisa jadi itulah keinginan Allah untuk membangunkan diri kita supaya berdekatan selamanya dengan Allah. Walaupun di akhir-akhir subuh, walaupun di sedikit lagi mau menjelang adzan, tapi sempatkan waktu untuk minimal bertawassul kepada Rasulullah. Minimal mengucapkan doa bangun tidur kepada Allah. Minimal mengucapkan alhamdulillah. Lebih-lebih kalau seandainya kita bisa menghiasi malam dengan qiyamul lail, dengan sholat sirrullah, dengan sholat taubat, dengan sholat isti'adah, istikharah dan lain sebagainya. Hal itu pada isyraq ya. Namun hati kita sesungguhnya kalau seandainya mengikuti apa yang sudah ditugaskan Allah kepada mursyid, maka subhanallah kalau lama-lama akan menjadi terbiasa. Apalagi mohon maaf, kalau ibu setiap hari, walaupun saya aku yakin ya, dilihat dari wajahnya kayaknya nggak ada dosanya ya, nggak ada dosanya. Walaupun seandainya insya Allah ibu tidak ada dosa, tapi dalam perasaan ibu memiliki dosa, yang dosa itu
tidak bisa diampuni kecuali dengan amaliyah-amaliyah yang istiqomah. Apa itu amaliyah istiqomahnya? Salah satu di antaranya sebagaimana yang dilaksanakan oleh guru mursyid kita, melaksanakan mandi tobat sekitar pukul 3 yang dilanjutkan dengan sholat taubat. Subhanallah ya, mandi-mandi tengah malam, dingin-dingin, apalagi dalam keadaan hujan, Masya Allah. Tapi kalau sekali tubuh kita diguyuri air, kemudian menggelar sajadah, menggenggam tasbih, subhanallah, akan terasa lain kalau seandainya diistiqomahkan. Maka guru kita sudah mencontohkan kepada kita, maka kewajiban kita untuk melaksanakan apa yang menjadi jalan menuju rahmat dan ridho Allah, insya Allah. Hadirin rahimahumullah, sebagai penutup ya, saya bacakan satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mar'u ala dini khalilihi. Al-mar'u ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum may yukhalil. Seorang itu akan mengikuti pendirian sahabat karibnya. Saya ulangi, seseorang itu akan mengikuti pendirian sahabat karibnya. Ya tadi Bu, seperti saya katakan, kalau orang yang senang dandan pasti kita akan yang terpikirkan itu. Yang sering beli skincare pasti kita akan mengikuti itu, gitu. Nggak beda jauh ya. Nah, pokoknya seperti itu, biasa akan mengikuti pendirian sahabat karibnya. Falyanzur ahadukum may yukhalil. Karena itu hendaknya seseorang itu memperhatikan siapa yang akan dia kawini. Maka sahabat yang paling terbaik, sahabat sejati dan yang akan paling selamanya itu adalah suami kita. Kalau kita bagi ibu-ibu, kalau laki-laki berarti, kalau bapak-bapak berarti istri kita. Ya, ini adalah yang menentukan. Ketika suami dan istri, ini adalah yang akan menentukan ya bagaimana pendirian kita. Kan biasanya begitu Bu, apalagi kalau seorang istri. Karena dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Seorang perempuan itu adalah pakaian bagi suaminya. Maka orang akan terlihat baik, seorang laki-laki akan terlihat baik, seorang laki-laki akan terlihat berwibawa dan lain sebagainya. Itu adalah tergantung istrinya. Kenapa? Karena istri adalah pakaiannya. Begitupun ketika kita suami istri, karena tadi yang akan menentukan yang paling dekat dengan kita, karib itu kan dekat ya, sahabat karib itu adalah dekat. Maka ketika diri kita dengan suami kita ya, mudah-mudahan kita terus bisa berpegangan tangan, bisa bersama-sama, dan mungkin mudah-mudahan insya Allah di bulan depannya bisa sama-sama ke majelis duha bersama. Amin insya Allah ya. Jadi kan ini baru ibu-ibu nih yang banyak gitu kan, baru beberapa. Ustaz awal ada istrinya, saya ada bapaknya dan lain sebagainya ya, nenek ada kakek gitu ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan ini nanti kita semuanya bisa bersama-sama gitu ya, sama suami-suami kita semuanya. Kenapa? Kita jadikan sahabat karib ini kita bareng-bareng nanti, mudah-mudahan bukan hanya dalam rumah tangga saja, tetapi dalam setiap kebaikan